Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya. Ya, sesuai dengan video kali ini kita akan membahas mengenai HIV/AIDS. Kalau misalkan teman-teman sudah mengikuti video-video saya sebelumnya, saya pernah membahas mengenai HIV/AIDS. Terus kenapa kita harus membahas HIV/AIDS lagi? Kalau kita berbicara mengenai HIV/AIDS, banyak faktor dan hal-hal yang perlu dibahas. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi sebelum kita memulai video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungannya untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang up to date dari saya. Dan jangan lupa informasi ini kita share ke teman-teman kita semua di media sosial, karena sedikit informasi yang kita berikan belum tentu sedikit juga yang akan diterima oleh teman-teman kita. Mungkin bagi mereka itu adalah informasi yang besar, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke video kita kali ini. Ya, mungkin kalau teman-teman yang basicnya kesehatan mungkin sudah mengerti ya apa itu HIV dan apa itu AIDS. Atau mungkin teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya tentang HIV/AIDS. Ya, tapi sekarang kita bahas dulu HIV/AIDS. Apa itu HIV dan apa itu AIDS? Apa perbedaannya, apa kesamaannya? Jadi HIV/AIDS itu jelas berbeda, ya. Jadi kalau HIV itu adalah virus, sedangkan AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh penurunan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kita melihat dari kata HIV, itu kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Jadi dia menyerang sel T manusia, dia berkamuflase menyerang CD4 manusia, sehingga CD4 manusia yang fungsinya sebagai tentara atau sebagai imunnya tubuh manusia lama-kelamaan akan berkurang dan jumlah virus akan meningkat, atau biasa kita sebut viral load, seperti itu. Nah, terus apa itu AIDS? AIDS, kalau dari kata AIDS, pengertiannya adalah acquired immunodeficiency syndrome. Jadi kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh penurunan sistem kekebalan tubuh. Jadi AIDS itu seperti apa saja? Ya, bisa diare kronis seperti itu, bisa juga tuberkulosis paru, bisa juga kandidiasis oral seperti itu, dan banyak lagi penyebab-penyebabnya, karena dia memang AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit seperti itu. Nah, gejala khas yang paling jelas dilihat oleh orang-orang tentang AIDS adalah penurunan berat badan secara drastis 10% dari berat badan normal. Misalkan yang bersangkutan memiliki berat badan 60 kg, 10 kg tiba-tiba turun drastis tanpa penyebab yang jelas, berarti 10 kg-nya berarti turun 6 kg tanpa ada penyebab yang jelas. Kemudian kandidiasis oral. Kandidiasis oral itu seperti kayak jamur. Jamur ada di rongga mulut, itu tidak kunjung sembuh dan tidak ditahu apa penyebabnya. Nah, bisa juga dia tiba-tiba terkena tuberkulosis paru seperti itu. Dan juga yang paling fatalnya adalah dia bisa kena radang selaput otak seperti itu teman-teman. Makanya kalau misalkan teman-teman lihat di media sosial atau di internet atau googling, pasti teman-teman hanya menemukan tanda dan gejala itu sudah masuk ke stadium AIDS. Sebenarnya seperti yang saya bahas yang sebelumnya, bahwa HIV itu pada saat orang terkena HIV, orang belum mengetahui tanda dan gejalanya. Jadi tidak ada gejala khas dari penderita HIV. Loh, kenapa bisa? Kan yang saya baca di referensi seperti ini. Ya, sebenarnya referensi-referensi tidak salah, tapi tidak menjelaskan secara detail seperti itu. Nah, biasanya gejala-gejala khas yang teman-teman baca di Google atau di referensi yang teman-teman dapatkan, biasa itu sudah masuk ke stadium AIDS. Jadi perlu teman-teman ketahui, pada saat virus itu masuk ke dalam tubuh kita, itu masa inkubasinya 0 sampai 3 bulan seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman berhubungan hari ini kemudian besok melakukan
tes dengan cara rapid test ataupun ELISA, hasilnya pasti akan tetap negatif. Karena apa? Jumlah sel CD4-nya masih lebih tinggi daripada jumlah virus yang ada di dalam darah kita, seperti itu. Nah, terus apa yang bisa kapan bisa ditahu? Nah, seperti yang kita lihat tadi bahwa masa inkubasinya 1-3 bulan. Nah, setelah 3 bulan kita berhubungan intim baru bisa terdeteksi. Itu pun dengan catatan kalau sistem kekebalan tubuh kita kuat. Seperti itu. Kalau misalkan di 3 bulan pertama kita tes hasilnya masih negatif, kita coba lagi untuk di 3 bulan berikutnya. Seperti itulah. Kenapa ada yang bisa terdeteksi di 3 bulan pertama? Kenapa ada yang bisa terdeteksi di 3 bulan kedua? Karena begini teman-teman, biasa dipengaruhi dengan pola hidup. Pola hidup antara si A dan si B kan pasti beda. Mungkin si A rajin berolahraga, kemudian tidur malamnya teratur, tidak suka makan makanan yang junk food, makanan-makanan yang sehat. Otomatis sistem kekebalan tubuhnya itu lambat baru turun, seperti itu. Beda halnya dengan si B. Si B suka makan junk food, pola hidupnya tidak sehat, tidak pernah berolahraga, kemudian tidurnya juga tidak teratur, sering bergadang, biasa sel CD4-nya itu juga akan cepat sekali turun. Terus hal apa yang mempengaruhi sel CD4 itu cepat turun selain hal-hal tersebut yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa stres pada orang atau pada manusia itu juga bisa menyebabkan sel CD4-nya juga cepat turun, atau pada saat itu dia terkena misalkan DBD atau sakit apa gitu, pasti sel CD4-nya akan cepat sekali turun. Kenapa bisa? Karena waktu itu dia mungkin demam atau sakit, seperti itu teman-teman. Nah, jadi caranya lah, berarti referensi yang saya dapatkan itu salah dong. Referensi itu tidak pernah salah, seperti itu. Di sini saya bermaksud untuk menjelaskan bahwa supaya teman-teman tahu bahwa jangan merasa bilang saya melakukan free sex kemudian saya tidak memiliki gejala, karena yang saya lihat di YouTube seperti ini, yang saya lihat di referensi-referensi yang saya dapat tidak seperti itu, dan saya dapatkan gejala itu. Nah, perlu digarisbawahi untuk semua teman-teman, untuk pengetahuan awal untuk teman-teman semua, bahwa saya garis bawahi bahwa HIV itu tidak bisa dideteksi dengan dilihat secara fisik, seperti itu teman-teman. Akan bisa ketahuan secara fisik, manifestasi klinisnya secara fisik itu apabila teman-teman sudah masuk stadium AIDS, seperti itu. Jadi orang dengan HIV bisa hidup dengan kondisi yang tanpa gejala sama sekali, hidup normal dari awal 0 hari pertama kali terinfeksi sampai 10 tahun, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan pola hidupnya sehat, tapi kalau misalkan pola hidupnya kurang sehat bisa sampai 5 tahun baru mengeluarkan gejala atau ada keluhan-keluhan mengenai gejala-gejala. Makanya biasa pasien-pasien HIV yang masuk ke rumah sakit bukan masuk karena HIV-nya, tapi masuk ke rumah sakit karena AIDS-nya. Jadi kumpulan gejala penyakit yang didapatnya, seperti itu. Misalkan dia masuk ke rumah sakit karena tuberkulosis paru. Nah, dia sudah ternyata cek per cek, dia diobati dengan obat anti tuberkulosis paru, ternyata tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Cek per cek ternyata dari hasil pemeriksaan rapid test atau ELISA di rumah sakit yang bersangkutan dinyatakan positif HIV, seperti itu teman-teman. Jadi biasa kebanyakan pasien-pasien HIV yang sudah masuk ke rumah sakit itu terdeteksi bukan karena HIV-nya, tapi karena AIDS-nya yang menyebabkan orang tersebut baru teridentifikasi, seperti itu teman-teman. Lah, terus kalau misalkan saya punya kebiasaan melakukan free sex, terus bagaimana caranya supaya saya bisa mengidentifikasi diri saya agar saya bisa mengetahui atau agar saya bisa mewas diri, seperti itu teman-teman. Ya, seperti yang video sebelum yang saya jelaskan, bahwa teman-teman cukup setia dengan satu pasangan. Kalau misalkan memang teman-teman tidak bisa setia dengan satu pasangan, usahakan selalu menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seks, seperti itu teman-teman. Karena apalagi kalau misalkan melakukan free sex, seperti itu. Jadi usahakan selalu menggunakan kondom, karena kondom merupakan satu-satunya alternatif
pencegahan penularan HIV/AIDS seperti itu teman-teman. Nah, terus apalagi cara yang bisa saya lakukan? Jadi teman-teman bisa melakukan pemeriksaan ELISA atau rapid test itu untuk mengetahui antibodi kita apakah sudah ada virus HIV di dalam darah kita atau tidak, seperti itu teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman bisa langsung ke rumah sakit atau bisa ke puskesmas yang memang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Mereka punya Pokja HIV, tapi tidak semua puskesmas ya teman-teman. Jadi puskesmas tertentu yang ditunjuk pemerintah kota atau pemerintah desa atau pemerintah kabupaten atau provinsi seperti itu. Jadi mereka puskesmas tertentu. Nah, biasa juga puskesmas A itu hanya bisa melakukan pemeriksaan atau tes saja, tapi tidak bisa melakukan pengobatan. Jadi biasa mereka rujuk ke rumah sakit lain atau ke puskesmas lain yang memang mengadakan pengobatan untuk pasien-pasien HIV seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman malu, teman-teman bisa ke Prodia seperti itu untuk melakukan pemeriksaan. Tapi kalau untuk pemeriksaan di Prodia itu budgetnya agak mahal sebenarnya, karena saya pernah tanya itu untuk pemeriksaan spilis saja itu sekitar 300.000. 300.000 itu kalau misalkan teman-teman ternyata dinyatakan positif, ada biaya tambahan teman-teman untuk memeriksa titer. Titer itu untuk mengetahui sudah berapa lama teman-teman tertular spilis. Cuman kalau misalkan pernah saya dengar informasi dari beberapa orang bahwa untuk pemeriksaan HIV di Prodia itu kurang lebih sekitar 200.000-an gitu, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa bilang berat, teman-teman bisa ke puskesmas yang seperti saya sarankan tadi atau ke rumah sakit. Mungkin budgetnya agak sedikit rendah. Nah, kalau misalkan teman-teman memiliki budget cuman saya kurang berani atau saya kurang mampu untuk, saya tidak berani untuk melakukan pemeriksaan karena malu, karena merasa aib. Padahal sebenarnya begini teman-teman, pada saat kita ingin melakukan pemeriksaan HIV itu belum tentu kita dinyatakan positif HIV seperti itu ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pada saat kita melakukan pemeriksaan HIV belum tentu kita ditegakkan positif HIV. Tapi kebanyakan orang takut melakukan pemeriksaan HIV karena mereka menganggap bahwa itu aib dan lain sebagainya. Nah, jadi saran saya teman-teman bisa hubungi petugas-petugas pendamping atau petugas-petugas lapangan yang bekerja di lapangan untuk membantu atau memfasilitasi teman-teman untuk melakukan pemeriksaan HIV, baik itu secara gratis ataupun ada biaya administrasinya. Tapi yang perlu digarisbawahi, biaya administrasi di sini bukan dibayarkan kepada yang petugas lapangan itu. Nah, kalau misalkan petugas lapangan untuk tuberkulosis paru kan biasa disebut kader ya. Mungkin teman-teman di lapangan sudah awam mendengar bahwa kader TB paru seperti itu. Nah, kalau untuk HIV/AIDS itu juga ada kader atau petugas lapangannya juga seperti itu. Nah, di daerah-daerah itu pasti ada. Daerah apalagi kalau misalkan di kota-kota besar seperti itu. Jadi teman-teman bisa menghubungi petugas-petugas lapangan. Jadi mereka yang bisa memfasilitasi teman-teman untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Nah, biasanya itu teman-teman privasinya akan tertutup rapat seperti itu. Privasinya sangat tertutup rapat. Kemudian teman-teman juga tidak perlu bingung mencari kesana kemari informasi, karena melalui petugas lapangan ini teman-teman difasilitasi untuk dipermudah, untuk ditunjukkan jalan harus kemana dan harus bagaimana seperti itu teman-teman. Jadi privasinya juga betul-betul terjaga seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman yang ada di Kota Makassar atau stay di Kota Makassar atau Sulawesi Selatan, ya ada nanti di kolom deskripsi ini ada kontak person petugas lapangan, salah satu petugas lapangan yang mungkin bisa saya rekomendasikan buat teman-teman kalau misalkan teman-teman belum pernah atau sudah pernah sebelumnya tapi
ingin melakukan tes ulang karena merasa bahwa melakukan perilaku beresiko seperti itu. Jadi nanti kontak personnya ini teman-teman bisa hubungi, dan kontak personnya ini aktif, baik itu WA maupun bisa langsung di telepon seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa difasilitasi, atau misalkan teman-teman mau bertanya panjang lebar tentang pelayanan dan lain sebagainya atau mengenai HIV/AIDS, teman-teman bisa hubungi kontak person yang tertera di kolom ini ya teman-teman. Nah, dan teman-teman jangan takut untuk berkomunikasi atau bertanya apapun teman-teman, karena di sini privasi teman-teman sangat dijaga seperti itu. Jadi ini kontak person yang saya dapat untuk pekerja lapangan atau petugas lapangan yang ada di wilayah Kota Makassar seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk wilayah Jakarta nanti mungkin saya akan cari informasinya untuk wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kalau misalkan teman-teman butuh, saya akan cari tahu seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini yang informasi yang saya dapatkan, yang petugas lapangannya yang masih aktif bekerja dan masih aktif bergelut di bidang ini, ya ini untuk Kota Makassar. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu setia dengan pasangan Anda. Kalau misalkan Anda tidak bisa setia dengan pasangan Anda, jangan lupa selalu menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seks. Oke, salam kesehatan. Semoga informasi ini berguna buat teman-teman, dan jangan lupa di-share untuk teman-teman kita semua. Oke, salam kesehatan.